Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Saiful Umam dengan NIM 1950210103. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Manajemen Bisnis Islam. Langsung saja jawaban dari pertanyaan pertama. Pengertian manajemen bisnis syariah yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana mengatur, mengelola, dan melaksanakan kegiatan bisnis yang berdasarkan prinsip syariah. Ada 9 etika yang harus menjadi prinsip-prinsip dasar bagi para pelaku usaha dalam manajemen usahanya. Pertama, memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Kedua, berperilaku baik dan simpatik atau sidik. Ketiga, berperilaku adil dalam berbisnis atau al-adil. Keempat, bersikap melayani dan rendah hati atau khidmat. Kelima, menepati janji dan tidak curang. Keenam, jujur dan terpercaya atau al-amanah. Ketujuh, tidak suka berburuk sangka atau suudzon. Kedelapan, tidak suka menjelek-jelekan atau ghibah. Dan kesembilan, tidak melakukan suap. Tujuan dari manajemen bisnis Islam adalah membangun suatu peradaban berdasarkan nilai-nilai etika tauhid. Manajemen dengan prinsip syariah harus memastikan penghapusan kebusukan, kejahatan, dan ketidakadilan yang sering ditampakkan serta merubah hal tersebut menjadi suatu keadilan dalam organisasi-organisasi seperti di dalam masyarakat. Kemudian untuk jawaban dari pertanyaan nomor 2, kita ketahui bahwa terdapat yang namanya etos kerja. Sebagaimana dalam Islam juga terdapat etos kerja yang islami. Islam mengajarkan kita untuk bersemangat dalam bekerja, tetapi juga dengan harus mengistiqomahkan ibadah. Jadi harus menyeimbangkan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan ukhrawi. Sikap inilah yang harus ditumpukan oleh para orang-orang pada masa sekarang, karena kita ketahui juga bahwa usaha kita di dunia tidak hanya sebatas berisi usaha yang nyata saja, tapi juga dipicu dengan adanya usaha rohani, yakni berdoa, memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua yang kita punya di dunia ini hanya titipan Allah. Maka dari itu dalam etos kerja Islami itu kita harus niat karena ikhlas karena Allah semata-mata. Di samping kita bekerja keras dan memiliki cita-cita yang tinggi. Untuk jawaban dari pertanyaan nomor 3, jika target penjualan yang tidak tercapai karena gagalnya penerapan fungsi manajemen, evaluasi yang harus dilakukan manajer adalah memperbarui segala sesuatu yang kurang baik dan tidak laku di pasaran. Dalam tahap perencanaan, mengubah kembali strategi perencanaan dalam bisnis tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan atau bisa menambahkan strategi baru supaya kinerja perusahaan dapat diperbaiki dengan semestinya. Kemudian dalam fungsi pengorganisasian harus ditingkatkan dan membagi tugas-tugas karyawan dan seperti pengalokasian SDM. Dalam fungsi pengarahan dari perusahaan dapat memberikan motivasi kepada semua anggota perusahaan untuk lebih giat dalam melaksanakan dan menjalankan visi misi dari perusahaan. Kemudian dalam fungsi pengawasan, perusahaan harus lebih ketat dalam mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada dalam perusahaan, seperti dalam kegiatan produksi, sehingga dapat ditemukan celah dari kegagalan yang pernah terjadi dan merubah menjadi jalan keluar. Kemudian untuk jawaban dari pertanyaan nomor 4, sentralisasi merupakan penerapan di mana top manajemen adalah pihak yang melakukan penyusunan kebijakan dan keputusan, sedangkan semua yang ada di bawahnya mulai dari
manajer hingga lapisan paling bawah diharapkan untuk mengimplementasikan semua yang telah ditetapkan, sehingga dengan adanya penerapan itu suatu perusahaan akan bisa memiliki yang bisa menjadi kelebihan juga. Pertama, adanya pengendalian atau kontrol yang kuat dalam perusahaan. Kedua, adanya fleksibilitas dalam penggunaan tenaga kerja dan resource lainnya dalam perusahaan. Tetapi dalam penerapan ini juga memiliki dampak atau sisi kelemahan tersendiri. Pertama, penundaan dalam pelaksanaan tindakan karena perintah yang terpusat. Kedua, tidak responsifnya organisasi dalam menghadapi tantangan yang terjadi. Dan yang ketiga, karena konsentrasi kekuasaan di tangan kekuasaan beberapa orang, karyawan tidak mendapatkan kesempatan untuk bertindak sendiri sehingga terjadi kurangnya partisipasi dari karyawan. Sehingga dari sisi ini dapat kita lihat penggunaan metode sentralisasi itu memang benar kuat karena memiliki satu pusat yang bekerja menggerakkan semuanya. Tetapi cara tersebut kurang efisien jika menghadapi medan yang penuh dengan tantangan, karena medan yang terjal sebenarnya bukan hanya dialami oleh atasan tetapi juga karyawan atau bawahan, sehingga kasus-kasus yang terjadi pada bawahan akan sedikit lama untuk sampai ke telinga atasan. Maka dari itu muncul dan diterapkanlah prinsip desentralisasi yang tiap departemen memiliki hak otonomi untuk mengatur jalannya fungsi perusahaan agar stabil. Kemudian untuk jawaban dari pertanyaan nomor 5, sini misalnya saya menjadi reseller yang menjual produk sepatu boots petani berbahan karet impor dari Korea Selatan. Produk ini saya iklankan di e-commerce yang berada di platform yang sering kita gunakan. Pertama, dalam segi kekuatan dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan dapat memberikan produk yang berkualitas karena bahan tersebut kualitasnya internasional dari Korea Selatan. Kedua, dalam segi kelemahan, pengguna platform belum mesti tahu produk tersebut karena merupakan produk yang langka. Dan pengguna platform e-commerce kebanyakan kaum milenial yang mencari barang-barang yang diinginkan atau barang-barang yang trendy, bukan yang dibutuhkan. Kemudian dalam segi peluang dari bisnis ini adalah mendapatkan profit yang cukup besar dari tiap produk karena harga yang dipatok terhadap listener itu sama semua. Dan dalam segi ancaman, persaingan toko, harga yang dipatok sama, karena harga yang dipatok sama, jadi harus pintar-pintar dalam pembuatan iklan yang menarik dan menarik perhatian pelanggan. Saya kira cukup penjelasan dari jawaban saya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.